mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, sertailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis di dalam Titus 3 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Titus 3 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa keselamatan diperoleh ketika kita melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Namun Alkitab atau firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa atau sebanyak apapun kebaikan atau amal yang dilakukan oleh manusia itu tidaklah mengubah pandangan Tuhan terhadap mereka atau tidak mengubah status mereka, status kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dari manakah keselamatan itu kita peroleh? Keselamatan itu kita peroleh hanya dari Yesus Kristus. Keselamatan diperoleh ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mempercayai bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah untuk memberikan pengampunan atau penebusan atas dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi hanya karena rahmat-Nya, hanya karena anugerah-Nya, hanya karena kasih setia-Nya lah kita diselamatkan. Dan setiap orang yang sudah diselamatkan, maka ia akan menjadi ciptaan yang baru. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kuduslah yang akan berkuasa di dalam hidupnya. Dan tentunya setiap orang yang percaya kepada Kristus dan sudah menerima Roh Kudus untuk menuntun di dalam hidupnya, maka tentunya akan melakukan perbuatan baik, perbuatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi perbuatan yang kita lakukan, yaitu perbuatan baik, adalah sebagai buah dari keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita mengimani Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita dianugerahi keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dan marilah kita mau dituntun oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam hidup kita. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami pada hari ini.
yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami di dalam Roh-Mu yaitu Roh Kudus sebagai manusia baru yang telah dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami mampu melakukan tugas atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perlakuan atau perbuatan baik kami kepada sesama kami di dalam hidup ini. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami di dalam melakukan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.